Di sore ini kita ngobrol-ngobrol bareng sama Indra Jegel, komika daerah yang sampai di ibu kota. Halo Indra, apa kabar Indra? Halo, sehat. Alhamdulillah dengan Mas Biri ya. Terima kasih sudah di-invite. Terima kasih Alvinta sudah di-invite. Oh, ini lagi nggak sibuk, kayaknya lagi santai banget nih. Lagi santai, lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Lagi selau. Wih, santai ya. Gel, cerita dikit dong. Selama Ramadan, apalagi di tengah pandemi, kegiatan ngapain aja? Ada sedikit yang berubah nggak sih? Sebenarnya sih kalau di Ramadan kali ini udah nggak terlalu gimana-gimana ya. Maksudnya kita udah lumayan bisa beradaptasi lah. Yang sulit kan waktu kita di Ramadan pertama tahun lalu kan, itu tuh yang luar biasa mencekam. Nah kalau sekarang itu keadaan sih udah semakin membaik. Cuman ya memang ketika kerja itu jadi sangat jadi sangat riuh ya. Maksudnya tiap kerja tuh harus swab, harus apa gitu. Tapi Cuman ya harus, demi pro. Nggak harus sampai bayar 1,8 juta kan? Ya itu juga. Tapi itu kan memang maksudnya demi protokol kan. Sebenarnya sih memang sudah sangat berangsur-angsur membaik, tapi ya begitu, banyak sekali yang berubah lah ya, new normal lah kita bilang gitu. Protokolnya tetap ya, aku juga ada beberapa kerjaan yang memang harus tetap diambil, harus tetap dijalani ya begitu, tapi harus menyesuaikan protokol swab dan lain-lain gitu. Tapi di tengah pandemi makin kreatif lah ya jadinya ya. Sebenarnya sih kreatif tidak kreatif ya, karena jujur-jujuran aja aku tuh tipenya anaknya tuh nongkrong gitu. Sebenarnya kalau nggak nongkrong tuh otak kadang-kadang muter tapi situ-situ aja gitu. Kalau nongkrong tuh enak sebenarnya, cuman mau nongkrong sekarang kan susah, takutnya robek lagi duit 1,8 gara-gara nongkrong. Cerita dikit dong, cerita juga soal kegiatan Ramadan tadi cukup banyak ya, meskipun harus adaptasi segala macam. Waktu di awal pandemi seberapa sulit sih bagi seorang komika, apalagi jadi orang tua juga, seberapa sulit waktu di awal pandemi di tahun 2020 gak? Oh itu sulit. Itu menurutku kayak aku aja itu termasuk yang lumayan kayak stres gitu, kayak waduh kenapa aku ada di masa ini ya gitu. Maksudnya paham gak sih dari semua masa yang ada di dunia ini, ketika pandemi kan kita mungkin bapak aku lahir juga dia nggak pernah tahu pandemi apa gitu. Terus tiba aku jadi orang tua kok, aduh kenapa tiba-tiba kenapa ada pandemi gitu, stres gitu. Maksudnya kondisinya kita nggak pernah tahu, nggak pernah mikirin ada begini gitu. Jadi ya yang awal sebagai stand up komedian yang performnya outdoor dan butuh panggung orang banyak, itu udah sangat apa ya, sangat habis lah kita bilang ya. Nah sebagai orang tua juga kan ngasih tahu ke anak kan, anak usia 2 tahun tuh kayak apa ngasih taunya kan, paling kan tetap harus menghalangi dan membentengi dia dengan kita yang larang-larang terus kan. Sementara anak-anak kan nggak ada yang tahu. Kadang-kadang juga aku kepikiran kalau anak-anak nggak keluar rumah tuh kadang-kadang ada stresnya nggak ya? Ternyata ada stresnya gitu ya. Makanya aku bingung. Akhirnya ngapain tuh untuk bisa ngusir kebosanan selama pandemi, apalagi di awal-awal waktu itu? Gimana ya? Kalau di awal-awal tuh memang kita sebetulnya udah kayak nggak tahu mau ngapain kan, memang kayaknya maksudnya jangan kemana-mana, di rumah aja udah gitu. Itu aku betul-betul di rumah aja ya, tidur, sahur, buka puasa. Kemarin awal-awal kan gitu, sahur, buka puasa, main tuh cuman dari rumah ini ke rumah depan kan, rumah depan tuh Babe Cabita kan, jadi cuman main ke depan, terus balik ke rumah, tidur lagi, sahur sampai sore gitu aja, gitu terus. Puasa tahun lalu nggak ada nyari-nyari takjil, nggak ada apa-apa gitu. Pokoknya bener-bener rumah. Cuman kemarin-kemarin sempat mikir-mikir ya, paling sekali 2 kali bikin video Instagram, nulis materi, biar nggak penat gitu, biar ada disalurin gitu otaknya. Seberapa ngaruh sih ke pundi-pundi rupiah kondisi pandemi ini waktu di awal-awal dan akhirnya bisa naik lagi pelan-pelan? Sebenarnya gini, kalau ini nggak tahu ya, ini persoalan pribadi masing-masing orang. Kalau aku tuh termasuk yang kemarin itu nyimpen apa namanya, secara tabungan tuh ada tabungan tak bergerak namanya. Oh. Nah jadi ketika datang hal ini, yang tidak bergerak jadi lari. Larinya cepet gitu. Tapi alhamdulillah masanya masih bisa sangat teratasi ya. Cuma kalau memang kita tahu pendapatan dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain, nah kita tahu lah semuanya juga hancur ya. Tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan.
Tapi mau pindah dari Real Madrid, mau pindah juga dari stand up comedy. Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi back Madrid. Oke, di tengah pandemi ini banyak yang berubah. Cara stand up teman-teman termasuk Jegel juga sama teman-teman banyak yang berubah nggak sih? Menghadapi penonton yang akhirnya kan nggak bisa berhadapan-hadapan ya. Meskipun sekarang kan mungkin minimal udah bisa dilakukan tatap muka walaupun terbatas. Sangat berubah lah, kita nyesuaiin materi juga, kayak misalnya kalau misalnya ada stand up kayak gini nih cuman di YouTube aja, di Zoom aja gitu, di laptop tuh materinya disesuaiin. Cuman enaknya adalah kalau kita stand up via Zoom itu respon kita nggak usah mikirin respon, tapi kita bisa mainin banyak gimmick. Jadi kayak misalnya tiba-tiba bawa anak ke sini gitu, tiba-tiba masuk bawa sapu, bawa itu bisa gitu. Ya kalau misalnya sekarang kan juga kondisinya sangat-sangat berubah. Paling sering itu aku sekarang tuh lagi dapat stand up virtual tapi di studio. Ya kalau di studio itu tetap aja masih kurang nyaman, tapi minimal ada orang lah. Maksudnya ada kru yang nonton, yang masih bisa standby, masih bisa ketawa kalau misalnya kita nge-punch gitu. Ya berubah lah, menyesuaikan materinya, disesuaikan. Cara stand up-nya juga berubah, disesuaikan. Kita yang mungkin dulunya stand up harus pakai banyak gerakan, act out dan lain-lain, ya ini kita perbal aja gitu. Gil, cerita juga dong, kenapa sih tertarik sama dunia stand up comedy? Karena kan gini, sekarang stand up comedy setelah beberapa tahun yang lalu ya mulai ada kompetisinya, itu makin banyak nih, makin banyak peminatnya. Mungkin banyak juga anak-anak muda sekarang yang orang tuanya juga pengen anak-anaknya tuh jadi stand up comedy aja deh, kelihatannya kayaknya menghasilkan gitu. Apa sih yang bikin Jegel tertarik sama dunia stand up comedy sebetulnya? Sebenarnya sih kalau untuk di angkatanku, nggak tahu ya, di angkatanku tuh di awal-awal komunitasnya berdiri, stand up Indonesia berdiri itu di 2011. Sementara aku masuk ke stand up itu 2011. Nah waktu itu adalah yang aku tertarik adalah bagaimana bisa ngomong di depan orang tapi menyampaikan opini tapi lucu gitu. Maksudnya bisa bikin orang lain ketawa. Itu tuh sebuah apa ya bilangnya, kepuasan batin lah dibilangnya. Nah kalau tertariknya itu gara-gara memang waktu itu aku nonton videonya Panji, Radit di YouTube. Mereka itu bisa ngomong yang menurut kita tuh tabu gitu, tapi bisa disampaikan dengan cara lucu gitu. Kok keren gitu sama orang, kok keren gitu. Kok bisa orang nyampein ini dan orang lain ketawa. Nah, aku jadi mikir, wah kayaknya seru juga ya kalau begini. Terus nonton stand up comedy yang di Metro gitu, kayaknya nggak terlalu lucu mereka gitu dulunya. Karena ternyata setelah aku terjun juga kita tahu bahwa di TV tidak bisa terlalu bebas kan. Jadi kita nggak terlalu bisa nggak bisa relate gitu. Tapi ternyata waktu 2011 aku terjun ikut komunitas, nggak tahu ya, ini sebenarnya bukan sebuah cita-cita yang kayak harus masuk TV, harus apa enggak. Itu jadi kayak bonus aja sama aku sih sebenarnya. Waktu itu juga di 2011, 2012 ikut kompetisi, di 2014 tuh gagal. Terus 2016 ikut kompetisi, lolos, alhamdulillahnya sampai juara. Timnya itu kebuka kemana. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ngerasa pengen masuk dunia stand up comedy sekarang karena TV dan karena yang lain-lain, agak susah ya menurutku. Karena tujuannya harusnya tujuannya itu jangan pengen terkenal dulu gitu, karena susah gitu. Karena kalau tujuannya itu tuh nanti takutnya malah nggak kesampaian gitu, payah. Ada sedikit orang yang bisa begitu, maksud aku. Tapi banyak ya yang pada akhirnya, ini kan happening banget nih selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ya, ada 3 atau 4 tahun belakangan happening banget ya stand up comedy. Hampir 10 tahun kita. Hampir 10 tahun. Happening, makin gede, makin banyak talent yang akhirnya dari stand up comedy jadi aktor, terus bikin konten-konten di YouTube-nya juga meledak gitu ya. Apa sih dari sekian banyak itu berarti banyak juga yang dari awalnya tujuannya memang mau terkenal, jadi ujungnya malah nggak dapat gitu ya? Jadi gini, kalau kata temanku, ini kata-kata bijak, kata Ardit Erwanda namanya. Ardit Erwanda tuh teman dekatku. Dia bilang gini,
kalian kalau misalnya lihat sesuatu tuh jangan lihat yang berhasilnya. Stand up comedian itu banyak sekali yang berhasil banyak, cuman yang gagal juga banyak. Jadi maksud aku kalian nggak bisa lihat orang setelah suksesnya aja gitu. Kalian tuh harus lihat prosesnya kayak apa gitu. Jadi nggak serta merta kita begini tuh karena memang kita pengen terkenal, kita apa enggak, rata-rata tuh semua berdarah-darah dulu gitu. Maksudnya nggak yang tanya deh siapa stand up comedian, mungkin kalau founder mungkin ngerasa bahwa mereka bakal hidup dari karyanya stand up comedy. Cuman kalau kayak aku dari beberapa anak yang lain tuh kayak tenang aja gitu ngelakuin stand up, terus tiba-tiba ada aja gitu ininya, tawarannya, terus bisa main film, bisa nulis, bisa jadi komedi konsultan. Jadi kayak ya kita nggak tahu aja. Kalau aku sih nganggapnya bonus ya gitu. Kalau mungkin dulu kadang-kadang orang tuh terlalu gitu. Aku pengen terkenal, bahkan ya ada fase di mana orang tua bawa anaknya ke tempat open mic, dia bilang gini, "Mas, ini anak saya mau stand up, dia mau masuk Indosiar dong," gitu. Ya kan nggak bisa dong, maksudnya itu kan ujuk-ujuk istilahnya gitu, tiba-tiba. Nggak bisa. Maksudnya kita harus, karena stand up comedy ini butuh latihan yang banyak gitu, butuh panggung yang banyak untuk kita bisa ngetes materi. Karena kan modalnya nggak cuma lucu, bisa nulis juga, nulis harus lucu juga, terus mentalnya harus bagus juga, terus bisa public speaking juga. Nah itu tuh bisa didapat karena harus latihan open mic, banyak panggung gitu. Kalau lucu aja banyak sekali orang lucu, cuman apakah dia berani perform sendirian di atas panggung, mentalnya bisa, belum tentu juga. Orang mentalnya bagus, bisa perform, bisa ngomong di depan orang banyak, iya, tapi apakah dia bisa nulis materi juga, belum tentu juga. Jadi itu perlu dilatih dan sangat-sangat perlu dilatih gitu. Tapi untuk dari awal mula misalkan gabung ya, taruh deh 0 gitu ya, 0 nggak bisa ngejok tapi pengen bisa ngelucu kayak Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, atau kayak seorang Indra Jegel sekarang, itu butuh apa sih di awal sampai betul-betul perform, bisa tampil, selain tadi latihan ya, basic awalnya apa sih sebetulnya? Sebenarnya basic gini, aku kasih tahu, setiap manusia itu pasti punya sense of humor. Pasti ada. Kita tahu mana lucu, mana nggak lucu. Kita tahu kita mau melempar hal lucu, lempar hal nggak lucu, kita tahu ini dilempar lucu apa enggak. Tapi itu bisa diasah. Nah, setiap orang, kalau misalnya kalian mau mau ada di dunia ini, kalian harus gabung komunitasnya dulu. Gabung komunitas itu gunanya adalah untuk kita ngobrol, untuk teman-teman yang lain, untuk kita bisa sharing. Open mic itu sangat penting untuk kita bisa yang anggaplah itu sebuah latihan ya. Tapi tidak ada komik yang naik panggung tuh langsung lucu, nggak ada. Jadi kita latihannya tuh tetap panggung by panggung by panggung by panggung. Nulis materi, kita nol datang ke komunitas, ngobrol sama teman-teman komunitas, bang nulis materi yang baik kayak apa. Lagian sekarang di YouTube belajar udah bisa kan, udah bisa. Cuman harusnya kalian gabung ke komunitas untuk bisa dapat inputnya tuh langsung. Jadi ada yang ngarahin gitu loh, nggak tiba-tiba langsung belajar gini nulis. Wah aku nih komik nih, lah komik dari mana? Udah pernah open mic belum. Tapi aku nonton Ridwan Remin bikin materi di YouTube, ini aku udah komik. Ya coba aja, lucu nggak gitu maksud aku. Karena 5 menit materi yang kita buat di awal belum tentu itu lucu. Cuman ada satu materi yang mungkin bisa berpotensi lucu. Materi ini kita bawa lagi ke panggung berikutnya, di panggung open mic berikutnya, kita asah lagi dengan membawa materi yang baru. Dengan materi yang baru mungkin ada 6 menit. 1 menit materi yang kemarin itu kurang lucu tapi kita bisa tulis ulang. 5 menit materi baru yang belum tentu lucu apa enggak. Di panggung kedua mungkin ini sudah terlihat lebih lucu, mungkin ini ada 2 yang berpotensi lucu. Simpen, taruh di sini. Ada materi 3 menit yang mungkin potensi, tulis ulang lagi. Kita nulis materi baru lagi. Mungkin ada 8 menit, 3 berpotensi lucu, 5 mungkin amsyong, atau mungkin dapat 2 lagi potensi. 5 menit ini mungkin materinya udah sangat lucu, inilah materi saklek kita yang mungkin kita bisa bawa kemana-mana. Gitu loh caranya, maksud aku. Jadi panggung by panggung, open mic itu tuh yang paling penting.
Dra, selama berkarir sebagai komika ya, berapa kali pernah ngitung nggak sih berapa kali nih stand up penonton nggak ketawa? Pernah ngitung nggak sampai sekarang? Pernah, sangat pernah. Kita tuh sangat pernah begitu karena ada aja hari apes gitu. Aduh, bilang apes, ada aja hari apes. Banyak faktor lah, entah itu kita memang kurang fit, yang kedua kita kurang matang dalam set materi kita, kadang-kadang kita juga diburu waktu sehingga perform berikutnya tidak maksimal. Termasuk sampai sekarang? Ada juga kadang apa? Termasuk sampai sekarang masih kayak gitu juga? Iya, masih. Ada juga kadang-kadang di mana kadang-kadang rundown, misalnya rundownnya berubah. Tidak sesuai dengan kita. Misalnya kadang-kadang stand up comedy jangan ditaruh ketika orang lagi makan. Jangan. Karena gitu. udah buyar tuh ya, Banyak orang pasti akan konsentrasi sama makanannya ya. Udah nggak mungkin fokus ke stand up komedinya gitu. Bener. Makanya banyak faktor sih. Jadi ya kita selalu ada aja. Cuman kan belajar terus dari panggung-panggungnya. Gitu. Kalau emang kita jelek di panggung ini, ya lihatlah salahnya apa. Mungkin salah bawa set materi gitu. Oke. Dra, balik lagi kegiatan di bulan Ramadan di tengah pandemi. Kita tahulah tradisi di orang Indonesia gimana ya. Sebagai seorang perantau dari daerah ke Jakarta, membangun karir di Jakarta, terus di tengah pandemi, rindu dong pasti ke kampung halaman. Tapi nggak boleh pulang kampung nih, Dra. Gimana nih? Aduh. Sebenarnya bingung nggak bingung ya, maksudnya kadang-kadang ya gitulah. Aku juga mikirin bahwa banyak ya gini ya. Aku tuh juga sampai detik ini ya masih dari awal aku bilang kayak masih bingung gitu kenapa kita ada di posisi ini gitu. Aduh gila, kenapa kita ada di posisi ini ya gitu. Aku sih rindu, cuman ya kita tahu lah bahwa banyak hal sekarang mungkin yang bisa melepas kerinduan ya, video call apa semua. Tapi gitu. udah berapa lama nggak pulang ke Medan? Sempat kemarin pulang ke Medan, kemarin waktu tapi ya gitu ya, aku anak istri semuanya swab, terus sampai sana pun nggak langsung ketemu orang tua, terus sampai rumah juga ya udah tenang pulangnya kemarin swab lagi gitu. Maksudnya sekarang kalau emang mau pulang kampung tidak segampang dulu gitu lah. Ya demi kesehatan sama lah intinya gitu. Jadi tahun ini yang pasti karena udah dilarang sama pemerintah nggak bakal pulang juga dong? Nggak tahu kalau misalnya aku nggak pulang tapi aku lagi nuntut ilmu untuk bisa ngilang gitu, ngilang gitu, lagi nuntut ilmu dari Doctor Strange gitu. Apa sih yang dikangenin kalau lagi Ramadan gini, kalau di kampung, kalau di Medan? Oh banyak kalau di Medan banyak tuh takjilnya jelas beda. Di sana tuh makanan khas dari Sumatera itu banyak lah. Maksudnya ada kalau makanan Melayu tuh yang khas tuh kami setiap tahunnya adalah bubur pedas namanya. Bubur pedas tuh makanan khas Melayu gitu. Jadi itu yang sangat dirindukan. Di sini kan nggak ada ya. Ya. Tapi bisa dong bikin. Itu kayaknya ini deh, kayak resep keluarga gitu. Harus di tangan masternya berarti ya. Gitu benar. Oke, ini ada banyak netizen juga nih. Ini malah banyak yang ngecengin Indra ya. Kenapa dipotong rambutnya ya? Terus ada yang bilang pantun. It's Indriani, ikan hiu makan permen. I love you jegel. Ini kayaknya nggak nyambung ya pantunnya ya, Indra ya. Iya, betul. Nggak nyambung, benar. Nah, tapi kenapa juga milih pantun sebagai salah satu ciri khas seorang Indra Jegel ketika komik, ketika membuka awalan untuk ngelucu stand up tuh kenapa harus pakai pantun? Jadi sebenarnya gini, karena aku dulu tuh gini, aku muncul di dunia stand up di kompetisinya Kompas TV itu muncul di tahun 2016 itu udah sangat banyak komik dari Sumatera Utara. Yang kita tahu udah ada Lolok, Cadita, Gita Baybita, bahkan Boris Bokir yang notabene-nya dari Bandung udah sangat menggunakan persona atau karakter Batak. Sumatera benar.
Nah waktu itu aku muncul di 2016 itu kayak, aduh ini aku harus apa ya? Karena potensiku bingung nih sama teman-temannya. Kalau misalnya aku begitu juga, pasti mungkin aku nggak punya karakter gitu. Kegeser lah ya. Karena aku alhamdulillahnya orang Melayu pada waktu itu yang paling di highlight dari Melayu kan pantun waktu itu. Nah, aku setiap perform pakai pantun itu. Jadinya kayak sampai ke bawah sampai sekarang deh gitu. Untuk naikin karakter Medan yang berbeda aja gitu. Karena kan nggak semua Medan itu Batak kan gitu. Oke, nah, sebagai penutup nih, seberapa besar stand up komedi itu merubah kehidupan seorang Indra Jegel? Banyak sekali. Bahkan kehidupanku yang sekarang itu adalah berkat stand up komedi. Hal yang membuat aku bisa berani berangkat ke Jakarta, stand up komedi. Hal yang membuat aku berani menikahi anak orang, stand up komedi. Hal yang membuat aku bisa berani memiliki anak, maksudnya bisa siap memiliki anak, stand up komedi. Mungkin itu juga banyak berpengaruh ke keluargaku ya, karena mereka juga akhirnya ngerasa bahwa sadar gitu ya bahwa stand up komedi bisa merubah segalanya gitu, bisa membuat sesuatu bisa lebih baik gitu. Karena dulunya kan ya kita tahu lah, orang-orang tua tuh nggak percaya lah sama stand up komedi emang mau jadi apa gitu. Tapi apapun sekarang yang terjadi dalam hidupku, mau main film, mau nge-host, mau kemana itu semua berkat stand up komedi. Oke, jadi stand up komedi merubah kehidupan seorang Indra Jegel. Kalau nggak jadi stand up komedi, jadi apa Indra kira-kira, Indra? Kebayang nggak? Aku jadi bapak-bapak Melayu biasa aja. Kerja biasa di kantoran gitu kali ya? Mungkin nggak juga di kantoran. Ya mungkin bisa jadi aku jadi customer service, atau mungkin ya jadi barista, mungkin kita nggak tahu. Oke, kalau di tengah Ramadan stand up komedi merubah Indra Jegel, apapun itu kita harus syukuri gitu ya. Yang ada di posisi sekarang harus kita syukuri. Syukuri sama maksimalin apapun yang kita dapetin sekarang, dah itu aja. Karena kalau orang tuh dikasih kesempatan, karena kita kan nggak pernah tahu ya kesempatannya kapan. Ini kalau panggung stand up komedi bilangnya gini, jangan pernah ngeremehin panggung. Mau panggung besar, panggung kecil, karena kau nggak pernah tahu yang nonton kau siapa. Jadi jangan pernah remehin panggung gitu. Oke. Keren, Indra. Thank you ya udah bareng sama Instok El Sinta. Mungkin dalam waktu kita boleh ketemu lagi. Sukses terus untuk Indra ya. Terima kasih. Salam sama keluarga. Terima kasih El Sinta. Dah.